Halo teman-teman, jadi di sini nama saya Karel akan menjelaskan tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu iptek. Pengertian iptek itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iptek ini memiliki dampak positif dan negatifnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat pertama itu di dalam bidang politik. Nah, jadi dampak positif dalam bidang politik yang pertama, diskusi politik cenderung semakin terbuka. Kita bisa lihat seperti debat capres atau cawapres akhir-akhir ini. Nah, itu adalah salah satu dampak positif pengaruh iptek terhadap dalam bidang politik. Nah, yang kedua itu adalah terjadi pembicaraan hingga perdebatan publik atas kebijakan pemerintah atau rancangan undang-undang. Nah, sering kita lihat kalau misalnya pemerintah itu entah membuat suatu undang-undang dan misalnya kita ada yang pro dan kontra terhadap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah calon pejabat atau anggota dewan itu dapat menggunakan medsos untuk berkampanye. Ya, dengan adanya medsos ya penyebaran informasi itu semakin jelas, sehingga calon pejabat atau ya bisa kita lihat calon presiden akhir-akhir ini dia bisa menggunakan medsos untuk berkampanye. Nah, dalam hal negatifnya atau dampak negatifnya itu dalam bidang politik, yang pertama itu adalah berita hoax atau berita menyebar dengan cepat. Ini sudah jelas sekali ya teman-teman, kalau misalnya dengan adanya teknologi ya penyebaran hoax atau berita yang tidak benar itu gampang menyebar dengan cepat gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengolah atau mengetahui bahwa berita tersebut benar atau tidak. Yang kedua, fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok. Ini sudah jelas sekali ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dalam media sosial entah IG atau TikTok itu, ketika ada suatu klip tentang debat, suatu video tentang debat seperti debat capres atau cawapres akhir-akhir ini, isi komennya gitu seperti all in Anies atau all in Ganjar 2024, seperti itulah kira-kira. Atau misalnya saya sangat mendukung paslon nomor 1, seperti itu kira-kira. Yang ketiga itulah pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti terorisme. Ya, ini sudah jelas sekali dengan adanya perkembangan iptek atau pengaruh iptek itu bisa seperti terorisme, yang dimana dengan penyalahgunaan iptek tersebut bisa membuat suatu perbuatan yang tidak benar. Nah, yang kedua dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya dalam bidang ekonomi itu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Ini sudah jelas sekali yang bisa kita lihat, di mana dengan adanya perkembangan iptek membuat perekonomian di suatu negara itu yang semakin tinggi atau semakin maju, kira-kira begitu. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas, seperti misalnya entah satu pabrik yang dimana sudah menggunakan teknologi yang semakin modern untuk meningkatkan produktivitas mereka. Yang ketiga itu adalah penciptaan lapangan kerja baru. Ya, yang biasa sering kita kira-kira ini yang bisa kita lihat, misalnya seorang gamers, yang dimana gamers itu adalah suatu lapangan kerja yang bisa kita bilang lapangan kerja baru, yang dimana dari game mungkin kita bisa membuat uang dengan berusaha menjadi semakin jago lagi di dalam suatu game tersebut dan berkompetisi dengan orang-orang lain dan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu halnya hampir sama seperti pertandingan bola, kira-kira begitu. Yang kedua itu adalah dampak negatifnya. Yang pertama itu peningkatan budaya konsumtif. Ya, mungkin dengan adanya perkembangan iptek ini yang seperti biasa kita lakukan, sering berbelanja di marketplace Facebook atau di Shopee atau di Tokopedia, yang dimana hanya tinggal kita pesan terus nanti datang sendiri.
ke rumah dengan membeli barang-barang yang kita inginkan, ya itu bisa dibilang daya konsumtif ya. Jadi itulah salah satu dampak negatifnya. Yang kedua itu adalah memicu kesenjangan sosial. Nah, ini mungkin maksudnya ya, dengan perkembangan iptek ini bisa memicu kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi, yang dimana yang orang kaya mungkin terlihat semakin orang kaya dan orang miskin itu terlihat semakin miskin, yang dimana perkembangan iptek ini mungkin tidak dimiliki oleh semua orang atau tidak merata. Yang ketiga, pihak asing yang menguasai perekonomian negara. Ini sudah jelas sekali ya dengan perkembangan iptek ini yang membuat pihak asing itu ingin menguasai perekonomian suatu negara. Misalnya seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, yang membuat pihak asing atau negara asing itu ingin memanfaatkan sumber daya alam Indonesia itu untuk kepentingan negaranya sendiri. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Mungkin masih banyak lagi dampak positif dan dampak negatifnya di bidang lain, tapi mungkin akan kebanyakan untuk saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Thank you for watching.